Ya, halo teman-teman, kali ini kita akan membuat image slider atau karusel yang bisa auto scroll seperti ini dengan indikator dots yang ada di bawahnya. Indikator ini bisa juga kita klik sebagai link ke image yang bersangkutan. Ya, langsung saja kita ke HTML-nya. Ya, untuk HTML-nya cukup sederhana. Pertama kita ada kontainer, kemudian di dalam kontainer kita ada kelas untuk slidernya dan kelas untuk navigasinya atau poin-poin tadi. Ya, di dalam slidernya ada 3 image dengan elemen image, source-nya saya menggunakan link yang ada di internet, atau teman-teman bisa menggunakan nama file dari file image yang teman punya di source-nya ini. Kemudian di dalam slide nav-nya kita bikin input berupa radio button, kita kasih nama slide. Oke, untuk HTML-nya cukup seperti itu. Sekarang kita ke file CSS-nya. Di sini saya bikin link untuk ke CSS-nya. Di sini nama file CSS-nya saya kasih styling.css. Ya, pertama seperti biasa saya buat reset CSS-nya dulu. Bagi teman-teman yang ingin tahu lebih jauh tentang reset CSS ini, silakan cek link di deskripsi. Selanjutnya kita atur untuk kontainernya. Ya, di kontainer saya kasih untuk margin atasnya 100 pixel, kanan kirinya auto agar nanti kontainer ada di tengah. Untuk margin bawahnya saya kasih 0. Kemudian lebar maksimal saya kasih 600 pixel. Ya, belum terlihat di sini karena image-nya masih keluar dari frame-nya ya teman-teman. Oke, saya kasih dulu di elemen image kita width-nya itu 100% agar frame dari image ini sesuai dengan frame dari kontainernya. Oke, untuk di div slidernya kita kasih display flex agar berjajar menyamping. Kemudian kita kasih aspek rasionya 16:9 agar frame dari slider ini 16:9. Kemudian overflow X auto ini adalah jika kontennya melebihi dari frame-nya maka dia akan memberikan scroll bar seperti ini ya teman-teman. Kemudian scroll snap type X mandatory dan scroll behavior smooth ini adalah ketika kita geser dia akan berjalan smooth dan nanti dia akan snap per image-nya ya teman-teman. Agar masing-masing image-nya sesuai dengan frame-nya, di sini kita ganti flex-nya 1, 0, 100%. Artinya satu ini masing-masing image dapat menjadi besar sesuai dengan frame-nya dan mengisi 100% dari frame-nya. Ya, jadinya akan seperti ini. Kemudian di slider-nya kita kasih scroll snap type-nya X mandatory dan scroll behavior smooth agar nanti auto scroll-nya smooth dan snap ke per masing-masing image seperti ini, pas di masing-masing ini. Kemudian kita kasih shadow dan border radius agar cornernya rounded seperti ini teman-teman. Kemudian untuk menghilangkan scroll bar ini kita kasih pada slidernya, slider WebKit scroll barnya display none, dia akan hilang. Kemudian untuk di slide nav-nya kita kasih display flex dan kita kasih jarak antar poinnya 10 pixel. Kemudian kita kasih position absolute karena kita akan menempati slide nav ini di atas slidernya, maka kita kasih position absolute untuk men-setting posisi, dan di kontainernya kita kasih position relatif karena kita akan berpatokan ke posisi dari kontainernya. Oke, posisinya adalah untuk batas bawahnya dari slide nav ini yaitu 12 pixel di atas dari batas bawah dari kontainer, maka dia akan di sini. Kemudian untuk left-nya itu 50% karena dia akan bergeser di tengah dari batas kiri kontainernya. Kemudian agar persis di tengah kita kasih transform translate X-nya bergeser 50% dari lebar elemen slide nav ini sendiri. Ya, dia akan seperti ini. Kemudian kita kasih Z index 1 untuk memastikan slide nav ini berada di layer paling atas, di atas dari elemen-elemen lainnya. Ya, selanjutnya kita atur dari radio buttonnya, yaitu pada class slide nav ada input dengan tipe radio. Kita atur appearance-nya none karena kita ingin mereset tampilan dari radio button ini. Kemudian background color kita kasih putih dan lebar dan tingginya 8 pixel. Agar lingkaran kita kasih border radius 50%. Kemudian opacity-nya kita kasih transparansi sedikit yaitu 0,75. Kemudian jika di over kita ganti kursornya menjadi pointer. Ya, jika di over saya ingin opacity-nya menjadi 1 kembali, yaitu dengan slide nav input radio type. Ketika di over opacity-nya 1 seperti ini. Ya, jangan lupa ini adalah radio button. Saya ingin ketika radio button ini yang dicek dia akan berubah menjadi besar ya teman-teman, yaitu dengan slide nav input type radio. Jika dicek maka dia akan opacity-nya menjadi 1 juga dan scale-nya berubah menjadi 1,2. Secara default scale-nya 1. Kita coba ya, lihat yang tercek dia akan berubah menjadi besar dan opacity-nya 1. Oke, sekarang kita akan menambahkan fungsi-fungsi dari dot-dot ini dengan sedikit JavaScript. Kita bikin linknya dulu. Untuk JavaScript-nya saya bikin linknya di sebelum penutup body, yaitu dengan elemen script. Kemudian source-nya, nama filenya saya kasih script.js. Oke, pertama kita butuh elemen dari slider ini dan elemen-elemen dari radio button ini. Kita bikin variabelnya dulu, const slider dokumen. Kita panggil dari ID-nya ini yaitu get
elemen by ID-nya slider. Kemudian untuk radio buttonnya on, radio button, dokumen, query selector all, karena radio button ada banyak, ngekutip ya di kelas slide nav, di dalamnya ada input dengan tipe radio button. Oke, ya. Kemudian kita bikin variabel untuk current slide-nya, kita awali dengan 0. Kemudian kita bikin event listener atau pendeteksi pada setiap radio button ini, yaitu pada setiap radio button kita namakan radio untuk masing-masing radio buttonnya. Kemudian indeks ini adalah urutan datanya. Jika radio button yang pertama dia akan 0, kedua itu akan 1, dan seterusnya. Pada setiap radio buttonnya kita kasih add event listener change, atau artinya jika radio button yang bersangkutan itu terpilih, maka dia akan menjalankan fungsi ini. Pertama, kita buat variabel slide width-nya, yaitu variabel lebar dari slide-nya. Kemudian slider akan scroll ke batas kirinya slide width. Slide width itu lebar dari tiap slide-nya dikali indeks. Untuk radio button yang pertama ini akan 0. Jika radio button yang pertama dia akan menyorot ke image yang paling kiri. Jika radio button yang kedua maka di sini akan 1, maka dia akan bergeser ke kanan sebesar lebar slide-nya sekali, maka dia akan menyorot ke slide yang kedua. Ya, jadinya akan seperti ini. Selanjutnya current slide-nya akan berubah sesuai dengan nomor image yang dipilih. Jika yang dipilih radio button yang kedua, maka current slide-nya berubah menjadi 1 karena image yang kedua itu adalah data dengan indeks 1. Ya, kita akan membuat fungsi auto scroll yang akan mereset jika kita memilih salah satu dari radio button ini. Ya, selanjutnya user bisa saja mengubah image ini. Selain dengan mengklik dari poin-poin ini, user bisa saja men-scroll mouse-nya seperti ini. Bagaimana jika user men-scroll image ini, maka radio buttonnya akan sesuai dengan image yang terpilih. Misalkan jika di-scroll ke image yang pertama, radio buttonnya berubah menjadi yang pertama. Caranya adalah dengan menambahkan add event listener dengan event scroll, yaitu jika di-scroll maka fungsi ini dijalankan. Kita buat variabel dulu slide width. Ya, slide width adalah lebar dari slider. Kemudian slider scroll left dibagi dengan lebar slide-nya. Scroll left adalah jika kita geser, misalkan ini adalah 0 scroll left-nya, jika kita geser seperti ini maka ini adalah persis 1. Kemudian jika kita misalkan sedikit, ini adalah 1,2 gitu ya, dibagi slide width, kemudian dia akan membulatkan ke bilangan bulat. Misalkan ini adalah 0, ini adalah 1, maka di sini adalah 1,2, maka dia akan dibulatkan menjadi 1 gitu ya teman-teman. Kemudian nilai ini disimpan di current index. Kemudian radio button sesuai dengan current indexnya akan tercek. Misalkan saya tadi menggunakan, saya geser ke 1,2, maka current indexnya adalah 1. Jadi radio button yang ke 1 akan tercek gitu ya teman-teman. Kita coba, ini adalah 0, kemudian saya save dulu, ini 0, radio button yang ke 0, kemudian saya geser ke 1,2, ya dia akan berubah menjadi radio button yang pertama. Jika sini 1,8 gitu ya kira-kira, maka dia akan membulatkan ke bilangan bulat yang terdekat yaitu 2, maka dia akan mencek radio button 2 atau yang ketiga ini ya teman-teman. Ya, harusnya ketika scroll ini dilepas dia akan bergeser pas sesuai dengan 1. Ya, ini kita bisa tambahkan di CSS-nya yaitu dengan scroll snap align start. Ya, kita coba saya geser, ya dia akan snap ke startnya dan radio buttonnya akan menyesuaikan dengan fungsi tadi. Ya, sekarang kita tinggal menambahkan fungsi auto scroll, yaitu jika kita diamkan dia akan men-scroll selama jeda waktu tertentu ke image selanjutnya ya teman-teman. Pertama kita buat saja dulu start auto scroll. Ketika di load fungsi ini akan berjalan. Kemudian kita buat fungsi tersebut function start auto scroll. Kita akan set interval, fungsi set interval kita jalankan fungsi saya namakan auto scroll yang akan dijalankan dengan jeda waktu 3000 milisecond. Oh maaf, ini bukan slot, atau kita namakan auto scroll yang akan dijalankan dengan jeda waktu 3000 milisecond atau setiap 3 detik auto scroll ini akan dijalankan. Ya, sekarang kita buat fungsi auto scroll ya. Function auto scroll. Setiap auto scroll dijalankan ini maka current slide-nya ditambah 1. Tapi ketika mencapai image yang terakhir dia harus berubah menjadi 0 kembali ya teman-teman. Jadi di sini saya kasih kurung yaitu modulo, di mana slide jumlah dari radio buttonnya tadi atau radio button length yaitu 4. Jadi ketika mencapai 4 maka current slide ini akan berubah menjadi 0 kembali. Jadi 0 1 2 3 0 1 2 3 ketika auto scroll ini dijalankan. Dengan current slide tersebut kita setting radio buttonnya, jadi radio button sesuai dengan current slide-nya akan dicek true. Jadi ketika current slide-nya ini 0 maka radio button 0. Radio button 0 itu adalah
radio button yang pertama akan dicek true. Kemudian ketika dijalankan lagi, current slide-nya akan berubah menjadi 1 karena ditambah 1, maka radio button yang satu akan tercek true. Dan seterusnya, ketika 2, maka di sini 2 true gitu ya. Jika mencapai jumlah radio buttonnya, dia akan menjadi 0, maka kembali ke radio button yang ke 0. Ya, kita lihat radio buttonnya ini menjalankan fungsi auto scroll, tapi tidak diikuti dengan image-nya karena auto scroll ini tidak men-trigger dari event change ini ya teman-teman. Maka di sini kita harus membuat otomasi juga. Kita copy saja yang ada di sini ya, indeks ini kita ganti current slide ya. Kita lihat auto scrollnya nggak cuma radio buttonnya juga, tapi image-nya juga mengikuti. Oke, selanjutnya ketika kita klik salah satu dari radio button ini, maka dia harus mereset dari fungsi auto scroll kita yang mana kita sudah buat di sini reset auto scroll. Sekarang kita buat fungsinya. Kita buat sini fungsi reset auto scroll ya. Agar fungsi dari interval ini bisa di reset, kita harus masukkan ke sebuah variabel. Kita bikin saja auto scroll interval ya. Baru di sini kita kasih fungsi clear interval auto scroll. Kemudian setelah itu kita start lagi auto scroll. Oh maaf, ini kita panggil tadi auto scroll interval. Oke, jadi ketika kita klik perubahan ini, auto scroll intervalnya akan mereset dari 0 lagi. Oke ya, demikian tutorial kali ini. Bagi teman-teman yang ingin mensupport dan mendownload source code-nya, silahkan cek link deskripsi.